Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penilaian dan evaluasi belajar, yaitu tentang pendekatan penilaian hasil belajar siswa di sekolah dasar. Teman-teman, kita mulai dari pendekatan penilaian. Di sini ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian hasil belajar, yaitu penilaian yang mengacu pada norma atau penilaian acuan norma atau norma reference assessment, dan penilaian yang mengacu pada kriteria atau penilaian acuan kriteria atau criterion reference assessment. Nah, perbedaan kedua pendekatan tersebut itu terletak pada acuan yang dipakai. Pada penilaian yang mengacu pada norma, interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penilaian yang sama. Jadi hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan, sedangkan penilaian yang mengacu pada kriteria atau patokan, interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah atau sejauh mana seorang peserta didik mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Kemudian kriteria atau patokan itu dirumuskan dalam kompetensi atau hasil belajar dalam kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua mengenai tujuan penilaian. Penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran, diantaranya seleksi, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi. Nah, penilaian sebagai alat seleksi ditunjukkan untuk memisahkan antara peserta didik yang termasuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau tidak boleh. Nah, dalam hal ini fungsi penilaian untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidak di sekolah tertentu. Kemudian yang selanjutnya untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar siswa sekolah dasar, penilaian pendidikan untuk siswa SD sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dapat dilakukan secara holistik, komprehensif, dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa, baik domain pengetahuan, sikap maupun keterampilan, yang melibatkan penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, maupun penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar berstandar untuk siswa, penilaian hasil belajar berstandar untuk siswa sekolah dasar. Kemudian yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dalam penilaian hasil belajar. Adapun untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih baik, maka pelaksanaannya hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama adalah kontinuitas atau berkelanjutan. Penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pendidikan dan pembelajaran itu tersendiri adalah suatu proses yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah komprehensif. Dalam melakukan penilaian terhadap suatu objek, harus mengambil seluruh dari objek itu sebagai bahan penilaian. Kemudian yang selanjutnya adalah objektivitas. Penilaian hendaknya dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik, jadi tidak boleh dikarang atau mengarang-arang. Kemudian selanjutnya adalah kooperatif. Untuk melibatkan prestasi belajar peserta didik secara utuh, guru hendaknya bekerja sama dengan guru yang termasuk juga termasuk orang tua. Hal itu yang bisa saya bagikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.